Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Kalau di mana di Amerika ada Hollywood, kalau di India ada Bollywood. Dengan di Indonesia ini nanti apa, Pak? Kalau nyari dari based on true story, Pak, ini saran aja, ada yang lagi viral, judulnya Pejabat Adalah Maut. Selera filmnya Bapak Manoj ini apa sih sebenarnya? Kalau nonton, sebetulnya genre apa? Kenapa dia? Ya saya ngomong apapun pasti salah. Apa ini bukti? Bukti? Jadi kamu lebih percaya bukti daripada saya? Iya dong. Pintu keluar untuk kamu terbuka lebar-lebar. Salah aku apa? Banyak, Mas. Ini bukti saya bawa. Kok tangan? Banyak. Baru kali ini aku digambar pakai kaki. Pemirsa, dalam hidup kadang kita terjebak di antara surga yang tak dirindukan ketika kebahagiaan hadir bersamaan dengan ujian. Tapi cinta sejati akan selalu menemukan jalan, sebagaimana ayat-ayat cinta yang tak pernah lekang oleh waktu. Kisah Habibie dan Ainun mengingatkan kita bahwa pengorbanan dan kesetiaan bisa mengubah sejarah. Namun di sisi lain, misteri kehidupan kerap menghadirkan sisi gelap, sebagaimana Danur yang menyimpan rahasia dan akhirnya setiap cerita adalah cermin dari KKN di Desa Penari. Bahwa hidup selalu punya pelajaran dari yang tak terlihat. Inilah Q&A Layar Mimpi Manoj Punjabi. Dan langsung saja pemirsa kita sambut filmmaker kita Pak Manoj Punjabi. Selain Pak Manoj, ada juga Mbak Nunung, panelis kita. Dia, Kak Olga Lydia. Pak Manoj, apa kabar? Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah kami kali ini, Pak. Terima kasih, saya sangat baik dan terima kasih saya udah diundang di sini. Jadwalnya padat loh, dari setahun yang lalu baru hari ini bisa di Q&A. Terima kasih. Pak, tapi sebelum kita akan memulai ya Pak ya, mengulik-ngulik kisah inspirasi dari Bapak, boleh dong jawab pertanyaan saya secara cepat tapi harus pilih salah satu. Nggak boleh dua. Oke. Cepat saja Pak. Reza Rahardian atau Syifa Haju Pak? Reza. Reza Rahardian atau Deva Mahendra? Deva. Kenapa Pak? Ya nggak tahu, saya ngerti aja. Nanti Reza, ya? nanti dipikir kok Reza melulu. Nanti iklan itu Reza melulu. Jadi saya Bapak terkena stigma itu ya Pak ya? Tapi kenapa sih Pak Reza melulu? Ya he's the best. He's the best. Oke, Layangan Putus atau Ipar Adalah Maut? Ipar Adalah Maut. Horor atau perselingkuhan? Perselingkuhan. Tepuk tangan buat Pak Manoj. Silakan Pak. Terima kasih. Aduh, sebelum kita ngobrol sama Pak Manoj, saya mau tanya dulu panelis. Satu kata menurut teman-teman panelis menggambarkan Manoj Punjabi. Kalau dari Mbak Nunung, mendengar nama Manoj Punjabi apa yang langsung terngiang gitu? Produser. Gian? Kreatif. Kreatif. Olga? Profesional. Profesional. Ya, aku pernah dengar ceritanya loh. Kenapa? Ke Cannes itu cuma 2 hari apa 3 hari gitu. Perjalanan ke sananya udah berapa jam, pulang berapa jam. Jadi benar-benar only business, selesai di Cannes langsung pulang lagi. Gila ya, kalau kita kan adalah mumpung udah jauh ya jalan-jalan dikit ya. Benar. Mas Inggir udah Super berpikir nih, professional, mau ya. nyaut apa nih? Enggak. Negeri jalan-jalan udah nyangkut apa? Ya. nih? Kalian ke Bekasi aja udah seneng kan ya? Nah, Pak Manoj, tadi itu kan kita bertanya ya soal pilih siapa aktor dan aktrisnya. Bapak langsung memilih. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebenarnya Bapak memilih aktor untuk film-film yang Pak Manoj yakin itu akan bisa membuat film Bapak atau karya Bapak itu meledak. Seperti apa kriterianya Pak? Kriterianya saya selalu dari cerita dulu, skrip dulu, karakternya siapa. Mungkin ada pemain yang dia
bakatnya luar biasa. Tapi kalau karakter itu dia nggak sesuai. Tapi kok semuanya Reza Radian? Itu iklannya. Reza gitu kan ya? dia ada iklan. Reza lagi, Reza lagi, Reza lagi, Reza lagi. Tapi pakai insting juga nggak atau gimana Pak? Saya kira gini ya. Kalau ngomong insting pasti bisnis ini kan dari insting. Tapi di lain insting itu orang nggak tahu datangnya dari mana. Dari big data. Big data itu mungkin saya ada di mana ya, di belakang sini. Big data. Jadi dari big data baru kita bisa punya insting. Tanpa data, tanpa big data gimana mau instingnya jalan. Iya pasti kan casting. Oh. Contohnya tadi nanya, aduh ini perannya kayak apa nih? Ini misalnya contohnya kayak Fedi Nuril dikenal duta besar poligami. Muka dia tuh kayak gini ya, salah pun dia tinggal pegang gelas kayak gini, udah jadi mukanya muka innocent gitu loh. Ciri khas dia kalau salah minum kopi, pegang gelas. Nah kalau ada pemain yang versatile, mukanya keras. Kayak itu contohnya Layangan Putus. Itu salah pun sama istri masih bilang, enggak, yakinnya beda. Itu udah ketangkep apa dari jaketnya apa. Itu bukan saya. Nah itu kan perlu keyakinan, confident. Itu mukanya tuh, nah itu muka Reza tuh. Mau brengsek pun masih bisa ngeles. Jadi semua ada karakter, sesuai karakter kita baru bisa casting ya. Siapa, kalau Deva tuh bisa versatile-nya beda lagi, romance-nya dapet. Terus waktu salah gimana dia. Kalau ngelihat Dian gitu udah ketahuan belum sih Pak ini cocok jadi pemeran apa kok di film gitu? Waduh, Security. Oke, next question dulu sebelum ke panelis. Tadi kan Bapak juga saya tanya horor atau perselingkuhan. Kenapa menjawab perselingkuhan? Enggak juga lah, kan disuruh challenge, saya jawab aja. Belum tentu setuju, tergantung. Tapi film-film Bapak yang baru saja ngehits akhir-akhir ini soal perselingkuhan semua loh Pak. Iya. Nah kita lihat dulu ya cuplikan beberapa karya Pak Manoj. Aku titipin Raya ya ke kamu malah titipin ke perempuan ini. Mau sampai kapan kamu ganggu keluarga saya? Ibu tuh kurang srek kalau adikmu ngekos. Kita tuh nggak boleh senang dulu. Kita nggak pernah loh jagain anak gadis. Mas, sorry mas. Justru yang awalnya gak kelihatan tanda-tandanya. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh. Ayah, suami, gak cuma jahat mas. Sakit kamu. Asih ya? Ayo masuk yuk. Ibu. Ini babysitter yang kamu ceritain itu? Udah, ini Pak Reza suami saya. Bagus banget golnya. Tuh lihat tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kasih. Gak apa-apa, it's okay. Dari mana kamu tadi? Hah? Awas ya. Kalau sampai kamu ada apa-apa sama bapak, saya bilangin ibu. Kamu cantik sekali sih. Udah pada nonton semua belum? Udah semua ya. Mbak Nunung yang juga bermain di salah satu film yang kurang lebih serupa ya. Ya kenapa mesti perselingkuhan gitu? Dengan berbagai macam varian gitu loh Pak. Gini ya, saya senang cerita kalau based on true story. Kalau ada true story, saya selalu, wah ini udah deket dengan masyarakat kita. Itu orang bisa identify, itu gue pernah ngalamin, adik gue, tetangga, siapapun. Jadi pain-nya beda. Ya. Memang genre kita mulai melebar di Indonesia. Ada dulu horror, drama sih dari dulu. Ya, zaman 80-an beda, tapi sekarang ada drama horror yang sudah membuktikan komedi. Sekarang animasi. Ya, jadi kan udah tinggal action yang belum lah. Udah ya lagi jarang action. Ya, itu yang masih jadi tantangan. Jadi kenapa perselingkuhan? Kebetulan dapat ceritanya itu. Poligami, kenapa? Film saya pertama kan Ayat Cinta, buku yang saya mau dapat. Itu poligami. Kenapa? Ceritanya bagus sekali, unsur religi, drama, ya tokoh yang kita bisa jadi panutan.
Nah, konfliknya poligami jadi kontroversi, menarik jualan. Sama selingkuh ada kontroversinya dulu. Dan kebanyakan perselingkuhan ini memang diangkat dari kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata. Dan keperselingkuhan. Kayaknya emosi banget ya. Emosi. Pelaku. Oh, pelaku atau ya? Pelaku. Korban. Aku yang selingkuh. Oh, Davina Karambol. Lebih ke Davina Karambol ya. Tapi gini, kalau saya lihat perselingkuhan, yang penting saya selalu mau tonjolkan perempuan harus berani. Dia terima nggak? Banyak orang perempuan merasa kayak, wah gue nggak ada jalan lain. Ya udah saya harus pasrah. Ini kan dia ada choice. Mungkin 1 dari 10 yang berani. Saya nonjolkan 1 di lain putus. Jadi Bapak yang berani punya misi fight. edukasi gitu? Ya di dalam secara filmnya? tidak menggurui, tapi ada message. Saya nggak ngomong edukasi karena itu nanti kayak sekolah, tapi lebih ada message bahwa women can be strong. That's a message terselubung dengan cara menghibur. Orang dapat pesan dan membuat kesalahan, akibatnya apa, dampaknya apa, keluarga rugi. Jadi adalah impact. Tapi kan nggak bisa kita mau edukasi, mau ada moral value tanpa hanya positive only. Kalau nyari dari based on true story Pak, ini saran aja ada yang lagi viral. Judulnya Pejabat Adalah Maut ya sih Pak. Pejabat Adalah Maut. Ya. Jangan cerempet bahaya dong. Ceritanya rakyat diselingkuhi dengan pengkhianatan ya. Tapi Pak menarik Pak. Tadi kan based on story. Kebetulan salah satu filmnya dari MD, aku tulis Sabar Ini Ujian. Pada waktu itu belum ada film Indonesia yang dengan gaya seperti itu. Kenapa waktu itu Pak MD dan Bapak mungkin sama Anggi Umbara berani untuk menghadirkan itu? Kadang gini ya, saya juga ikut visinya sutradara. Ya, itu sih benar visinya Anggi dan tim MD ke saya mau coba. Saya punya komen, ini apa luas nih? Ya, tapi mau coba, ayo kita kan juga harus coba sesuatu yang beda, yang baru. Mungkin masa dari 10 film nggak ada kita berani coba. Ya, itu kita eksperimental, jadinya bagus, dapat tanggapan bagus. Waktu itu kita direct ke streaming. At least kita usahalah semaksimal mungkin. Genre-nya nanti jangan dibilang kok selingkuh-selingkuh. Hanya selingkuh-selingkuh doang atau horor doang. Jadi kami semaksimal mungkin juga usaha dengan limitasi kita untuk mengeksplor. Lebih itu kalau ngomong jujur mengeksplor. Mengeksplor. Kalau dilihat memang Pak Manos ini beyond limits ya. Makanya Bapak ini juga mendapat julukan banyak king. Kita lihat king of apa aja sih Pak Manos ini. Nah kita lihat nih. Ada king of opera, king of horror, king of box office, tapi enggak king of selingkuh ya Pak? Nah. Iya kan? Enggak dulu ya. Enggak dulu ya. Sementara enggak dulu. Iya. Iya. Belum. Enggak. Tapi kalau yang kita dengar, walaupun sering memproduksi film-film yang berbau perselingkuhan begitu, tapi Pak Manos tuh di balik layar ternyata sosok yang sangat bucin terhadap sang istri, benar nggak Pak? Terima kasih. Bagi saya keluarga, istri, kalau kita nggak harmonis, nggak ada satu frekuensi, yang nggak bisa begini. Jadi sangat penting. Oke, menarik. Selalu pakai saya Pak, saya itu terkenal murah loh Pak. Pokoknya sehari 3 nasi box gitu. Sama kuota 150 giga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.